Setelah mesin penggoyang otomatis siap, kemudian alat personal berupa roller manual dipasang. Bentuknya seperti roda mesin jahit. Seperti mesin penggoyang otomatis, roller manual digunakan untuk menurunkan tali pancing sampai dalam dengan menggunakan pemberat yang dipasang di ujung tali pancing, dan pemasangan selesai. Saat laut sudah gelap, lampu pemikat ikan dinyalakan mulai dari haluan kapal. Lalu, tangki diisi dengan air laut. Setelah cahaya lampu pemikat ikan stabil, operasi pemancingan pun dimulai sepenuhnya dengan menggunakan roller manual dan mesin penggoyang otomatis. Pertama, mari kita lihat cara menggunakan roller manual. Satu orang bertugas menangani satu set roller manual. Satu tali pancing lalu diangkat dan diturunkan dengan tangan untuk menangkap cumi-cumi. Tampaknya mudah, tapi teknik ini memerlukan keterampilan tersendiri. 어조를 잡으려면 동작 좀 그래야 돼요. 세게 치고 팍팍 가스로만 빼야 돼요. 저가지고 이제 슬로우 잘 당기는 거요. 네, 그렇지로 당기면 오징어 붙는다고. Dengan segera cumi-cumi pun mulai tertangkap. Setiap kali tali pancing diangkat, ada cumi-cumi yang tertangkap. Tangan para pelaut ini bergerak cepat dengan sigap. Cumi-cumi dilepaskan dari tali pancing dan dimasukkan ke tangki. Cumi-cumi yang terkumpul dalam tangki membuat para pelaut semakin bersemangat. Mesin penggoyang otomatis dapat otomatis mengangkat dan menurunkan tali pancing dengan motor listrik. Satu mesin penggoyang otomatis dapat mengatur 2 set tali pancing sekaligus. Sebelumnya, panjang tali pancing dan kecepatan gerak telah dimasukkan ke dalam pengatur mesin penggoyang. Lalu setelah cumi-cumi yang tertangkap di tali pancing melewati bagian dalam roller, mereka akan meluncur masuk ke dalam tangki. Setelah operasi berakhir, inhaler yang tersambung di pelampung jangkar parasut diikatkan dengan side drum. Saat jangkar parasut diangkat, akan terpasang rapi di dek depan. Cumi-cumi dalam tangki dipindah ke tangki lain di samping kapal yang akan merapat ke dermaga. Sekarang sudah pukul 6:30 pagi. Sinyal yang penuh cumi-cumi memasuki pelabuhan Gojin dengan mentari yang terbit di balik punggungnya. Telah 15 jam sejak kita berangkat dari pelabuhan. Petugas lelang di pelabuhan dengan teliti memeriksa cumi-cumi yang ditangkap semalam. Setelah lelang berakhir, cumi-cumi akan dibawa ke truk pengangkat ikan. Dengan demikian, operasi hari ini pun berakhir. Proses dengan sistem pancing. Bisa kita rangkum tahap demi tahap. Itu penting buat kayak pengen tapi kan sortirannya ya paling itu lebih burung tuh jadi tadi tuh nggak tahu cara hijau ya. Sejauh ini kita telah bicara tentang sistem pancing. Kita telah melewati proses pemancingan dengan sistem pancing yang menggunakan tali pancing dengan beberapa kain.
Sistem pancing ini tidak dapat menangkap banyak ikan sekaligus. Namun karena tidak menggunakan jaring maka tidak merusak ikan. Selain itu, kesegaran ikan juga dapat dipertahankan. Sekarang mari kita membahas penangkapan ikan sistem Angelman, yaitu sistem jaring jermal. Penangkapan dengan jermal ini menggunakan jaring yang terpasang di posisi tertentu dengan jangkar besar saat arus laut sedang kencang, lalu menangkap ikan yang terdorong ke jaring oleh arus. Dasar dari penangkapan ikan dengan jermal ini adalah memasukkan ikan ke dalam jaring. Mari kita naik ke kapal ikan dengan jaring jermal. Inilah pelabuhan Bieng di Gunsan Cholabuktu. Sekarang pukul 7 pagi. Di tengah kapal-kapal yang sedang bersiap berangkat, kami melihat jumlah kapal yang akan kita naiki hari ini. Setelah melepas tali, kapal pun berangkat ke area penangkapan ikan. Pyonghwa beroperasi di 10 area penangkapan ikan. Akan membutuhkan 3-4 jam untuk sampai di lokasi tujuan. Di setiap area, jermal akan dibentang di laut dan terpasang kuat dengan menggunakan jangkar. Untuk teknik penangkapan ikan ini, arus laut sangatlah penting. 하지만 식으면은 물 도로가 이렇게 흘러요. 물 도로로 흐르는 거장 움직이면서 이제 고기가 들어가죠. Jaring yang digunakan dalam teknik jermal ini berbentuk seperti kantong yang panjang. Ikan yang terdorong oleh arus laut yang kencang akan terperangkap di dalam jaring. Karena jaring berputar mengikuti laut, ikan akan tertangkap ke semua arah tanpa harus mengatur jaringnya lagi. Penangkapan ikan dengan jermal ini banyak digunakan di Laut Barat atau Laut Cina Selatan. Sistem ini digunakan untuk menangkap ikan layur, ikan kuning, dan udang di laut pesisir, serta ikan teri, kepiting, gurita, dan ikan bawal di perairan pantai. Peralatan yang digunakan dalam penangkapan ikan sistem jermal adalah side drum untuk menggulung dan menarik tali, mesin penarik jaring untuk menarik jaring dengan menggunakan tenaga listrik, dan derek untuk menarik benda berat. Telah 4 jam berlalu sejak kita berangkat dari pelabuhan Bieng. Di kejauhan kita bisa melihat pelampung penanda ujung kantong jaring. Akhirnya kita tiba di area penangkapan ikan. Pertama, dengan kait, pelampung penanda kantong jaring ini pun diangkat. Lalu, tali yang terpasang di kantong jaring ini diikat dengan side drum. Setelah tali terikat seluruhnya, jaring lalu ditarik dengan mesin penarik jaring atau net hauler. Hanya jaring ujung kantong yang penuh ikan yang ditarik, bukan seluruh jaring. Jaringnya sudah penuh ikan yang terdorong oleh arus laut yang kencang. Setelah bagian depan kantong jaring terangkat ke bagian samping kapal, strop lalu digantung dan jaring diangkat dengan derek. Setelah ujung kantong dinaikkan ke kapal, ikatan di ujungnya dibuka lalu tangkapan dituangkan ke lantai. Mari kita lihat apa yang tertangkap. Ini ada ikan haibut dan kepiting biru. Kapal penuh dengan ikan-ikan yang berloncatan. Tangkapan yang ada di dek lalu disortir menurut jenisnya. Khususnya saat menangani kepiting biru, capitnya harus dipotong agar tidak melukai kepiting lain. Proses ini harus dilakukan sebelum tiba di area penangkapan ikan yang berikutnya. Jadi, kita harus sigap dan bergerak akurat. Berikut kiatnya. Saat ikan tidak tertangkap dengan baik, gulung jaring jermal dan pasang lagi. Pertama, gulung tali quarter dan kerutkan tali dengan rapi. Lalu lipat kanvas dap, lalu angkat. Pasang kanvas dap di posisinya, lalu tarik jaring kerucut satu demi satu dengan menggunakan derek dan side drum.
Jaring kerucut ini bisa sepanjang 400 meter. Jaring yang terangkat membentuk tumpukan besar di kapal. Setelah penarikan jaring selesai, tiba saatnya pergi ke area lain dan memasang jaring lagi. Pertama, lepaskan tali quarter lalu angkat dan lemparkan kanvas duck dan pelampung kanvas duck dengan derek. Sekarang waktunya untuk memasang jaring kerucut. Mulai dari lubang masuk jaring kerucut sampai ujung kantong, pasang jaring sesuai urutannya sembari memeriksa apakah terbuka dengan baik. Terakhir, lemparkan pelampung ujung kantong ke laut dan selesailah pemasangan jaring. Para pelaut Tionghoa telah melawan gelombang yang kencang sejak awal pagi. Meski lelah, laut memberi mereka imbalan berupa kapal penuh ikan. Saat mengisi kotak dengan ikan-ikan yang baru tertangkap, para pelaut pun mengisi hati dengan mimpi dan harapan. 我来韩国2年多了，在这边干活觉得船上的工作挺好的，每天在海上可以看很多风景，完了还可以吃很多的海鲜，还可以赚钱，真的很好。 Operasi penangkapan ikan dengan jaring Jerman. Apakah akan kita bahas lagi tahap demi tahap? Inilah penangkapan ikan dengan sistem jaring Jerman. Kita telah melihat cara menangkap ikan dengan Jerman, yaitu dengan memasang jaring di tempat yang banyak ikan dan arusnya kencang. Teknik ini digolongkan sebagai teknik memerangkap ikan karena ikan didorong ke perangkap oleh tenaga arus laut. Teknik menangkap ikan lain adalah dengan jaring tetap. Teknik ini digunakan untuk menarik kawanan ikan ke perangkap dengan menutup jalur alami mereka. Umumnya, alat penangkap terpasang di posisi yang ditentukan dalam waktu yang lama. Penangkapan ikan dengan jaring tetap berarti memasang jaring di lokasi tertentu. Bahasa Inggrisnya setnet atau bahasa Koreanya jongchimang yang artinya jaring tetap. Bagaimana kalau kita naik kapal penangkap ikan dengan jaring tetap untuk mengalami langsung teknik ini di laut?
Pelabuhan Depo di Gosong, Gyeongsangnam-do. Sekarang pukul 4:30 pagi dan masih gelap. Kapal ikan kita sudah berangkat dari pelabuhan. Sudah sekitar 10 menit sejak kita berangkat dari pelabuhan. Kita melihat pelampung dengan tiang bendera di kejauhan. Inilah area penangkapan ikan tempat kita akan bekerja hari ini. Mari kita lihat struktur jaring tetap yang terpasang di laut. Jaring tetap berbentuk seperti kantong yang panjang. Terdiri dari jaring pengarah untuk menarik ikan masuk ke perangkap dan jaring kantong untuk memerangkap ikan yang masuk melalui jaring pengarah. Jaring kantong terbagi lagi menjadi kurungan tanpa dasar dan kurungan utama. Di antara kurungan tanpa dasar dan kurungan utama ini terdapat jalur miring. Jika kita melewati kurungan tanpa dasar dan memasuki kurungan utama melalui jalur miring ini, maka akan tertangkap di dalam kurungan utama. Selama operasi, hanya jaringan kurungan utama yang diangkat dari laut. 사람이 차 타고 길 간다 아닙니까? 길을 가다 보면 길 나오 있는 중만 사람이 가지 길 없는 중은 잘 안 간다 아닙니까? 그러니까 거기도 일이 지나가다가 자기가 막히니까 다른 데 유인해가 다른 데 도망을 가야 되니까 그러니까 도망갈 때가 그러니까 그 경찰로 쭉 가다 보면 거기로 들어가 보더라. 그걸 통화대로 이런 거 아니야? Mari kita lihat dari dekat operasi penangkapan ikan dengan teknik jaring tetap. Saat tiba di area penangkapan, kapal berhenti dengan menggunakan tali pengarah yang terdapat antara kurungan tanpa dasar dan kurungan utama. Dipasang ke tali cincin lalu menggulungnya dengan capstan di samping kapal. Lalu jaring di kurungan utama pun terangkat ke permukaan laut. Tali cincin tersambung ke jaring yang naik ke permukaan dan diikat dengan capstan. Lalu, tali cincin yang digulung terdahulu akan dilepas lagi. Proses ini diulang beberapa kali sehingga kelompok ikan terdorong ke wadah ikan di ujung kurungan utama. Pertama-tama, ikan yang tertangkap di mata jaring yang besar diambil dengan jaring yang berbentuk seperti jaring kupu-kupu. Di bawahnya adalah mata jaring yang kecil. Ikan teri yang tertangkap lalu dipindahkan ke ember. Terakhir, tali pengarah kembali dilepas ke laut dan kapal pun meninggalkan area penangkapan. Operasi ini berakhir pukul 7 pagi. Matahari pagi telah tinggi di langit dan kami pun bergegas kembali ke pelabuhan. Ikan teri yang tertangkap segera dipindah ke lokasi pemrosesan dan direbus dalam air garam. Bagaimana rasanya? 맛있어요. Saat pelaut tidak sedang sibuk melaut, mereka memeriksa jaring dengan teliti dan memperbaiki bagian yang rusak atau robek. Bekerja di sini meskipun di perikanan tapi tetap menyenangkan karena bersama apoji dan majikan pun pengertian pada pekerjanya sehingga saya betah di sini. Saya telah bekerja di sini sudah 1 tahun. Di sini menyenangkan karena di sini Operasi penangkapan ikan dengan teknik jaring tetap. Mari kita ulang tahap demi tahap sekali lagi.
sistem jaring tetap. Bersama Anda, kita akan membuka masa depan, sehingga jerih payah Anda tidak akan terbuang percuma. Dan Laut Korea akan menjadi laut harapan kita semua. Kayaknya jadi pernah.